Umar lalu meminta agar adiknya itu membacakan lembar Al-Quran yang berisi surat Toha ayat 1-6. Setelah ia membacanya sendiri, maka disinilah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala turun untuk Umar bin Khattab. Dan akhirnya setelah mengerti maksudnya, Umar pun bergegas menemui Nabi Muhammad SAW untuk bersyahadat dan memeluk agama Islam. Para sahabat pun terharu dan bahagia dengan masuk Islamnya orang bijaksana dan adil itu, sekaligus semakin memperkuat penyebaran agama Islam. Ji'tuka u'minu billahi wa rasulih. Allahu Akbar. Para petinggi Quraisy kembali mengadakan pertemuan di Darun Nadwah. Kepergian kaum muslimin ke Abynesia ternyata belum membuat mereka cukup tenang. Mereka sangat khawatir jika kaum muslimin malah justru akan mengambil simpati Raja Najasyi dan akan mempengaruhi kerjasama diplomasi dan bisnis antara kaum Quraisy dan masyarakat Abynesia. Untuk itu, Abu Jahal pun mengirim Amr bin As untuk berunding dengan Raja Najasyi agar bisa membawa pulang kaum muslimin. Singkatnya, Amr bin As pun tiba di Abynesia lalu bertemu dengan Raja Najasyi. Mereka berdua terlihat sudah sangat akrab dan Raja Najasyi pun menyambut baik kedatangan Amr bin As itu. Setelah itu, Amr pun menyampaikan niatnya pada Raja Najasyi, yakni membawa pulang kaum muslimin kembali ke Mekah. Dia mengungkapkan hal-hal yang buruk serta tercela kaum muslimin yang telah meninggalkan agama nenek moyang kaum Quraisy. Tapi Raja Najasyi tidak sependapat dengan Amr bin As dan cara berpikir dari kaum Quraisy. Menurutnya kaum muslimin telah datang kepadanya dengan cara yang baik dan hanya Raja Najasyi lah satu-satunya pemimpin yang mereka percaya untuk dimintai pertolongan dari tindakan brutal dari kaum Quraisy. Dia lalu berencana akan mempertemukan kaum muslimin dengan Amr bin As untuk membuktikan kebenaran dari perkataan itu. Ja'far bin Abu Thalib mewakili kaum muslimin lalu menyampaikan pengetahuannya tentang agama Islam kepada Raja Najasyi. Dia membacakan firman Allah yang menjelaskan bagaimana kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Yahya, anak Nabi Zakaria dari rahim istrinya yang mandul. Tidak ada yang mustahil jika Allah sudah berkehendak. Setelah itu Raja Najasyi pun menangis dan tersentuh karena mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dia lalu berkata, apa yang disampaikan Ja'far sama persis seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Raja Najasyi lalu meyakini bahwa kaum muslimin berada dalam jalan yang benar dan dia lalu akan bersumpah akan melindungi mereka selama tinggal di Abynesia. Sementara Amr bin As gagal meyakinkan Raja Najasyi untuk membawa kembali kaum muslimin ke Mekah. Umar bin Khattab lalu bertemu dengan para sahabatnya Ayas, Salamah, Abdullah, dan Abu Jahal yang telah dibebaskan dari hukuman mereka. Setelah itu mereka pun pergi menemui Rasulullah SAW. 7 tahun pun sudah berlalu. Para petinggi Quraisy berencana akan membunuh Nabi SAW, sementara Abu Thalib menyuruh agar semua Bani Hashim mendukung dengan serius dakwah dari Nabi SAW dan melindungi beliau dari kejahatan kaum Quraisy. Namun di sini hanya Abu Lahab lah yang berkhianat kepada kaumnya dan lebih memilih bersekutu dengan para petinggi Quraisy untuk melawan dakwah Nabi SAW. Setelah itu, Abu Jahal mengeluarkan perintah agar memboikot dan mengeluarkan Bani Hashim dari Mekah. Dia meminta semua kaum Quraisy memutus hubungannya dengan Bani Hashim dalam hal apapun sampai mereka mau menyerahkan Nabi SAW kepada kaum Quraisy. Surat perjanjian pun akhirnya dibuat oleh para petinggi Quraisy dan diletakkan di dalam Ka'bah sehingga aksi boikot pun resmi dilakukan. Abu Thalib lalu memerintahkan Hamzah dan Abbas untuk selalu melindungi Nabi SAW, terutama ketika orang-orang telah tertidur. Dia juga memerintahkan untuk mengumpulkan persediaan makanan selama boikot ini berlangsung. Umar dan anaknya Abdullah lalu berniat mengirimkan pasokan makanan untuk Bani Hashim di pengungsian. Tak lama kemudian, dia dicegat oleh 3 orang kaum Quraisy yang berjaga di pintu masuk. Umar lalu memukul salah satu orang itu yang membuat mereka pun ketakutan lalu pergi dari sana. Beberapa saat kemudian dia bertemu dengan Abu Bakar yang juga akan mengirimkan pasokan makanan untuk pengungsi kaum Bani Hashim.
Singkatnya 3 tahun pun berlalu. Rasulullah SAW dan kaum Bani Hashim mengalami penderitaan tinggal di Bukit Safwa. Beberapa di antara mereka mengalami sakit dan mulai kelaparan. Abu Thalib mulai merasakan kematiannya telah dekat. Dia lalu meminta anaknya Ali yang sudah beranjak dewasa agar selalu bersama saudaranya Nabi Muhammad SAW dan melindunginya dalam keadaan apapun. Tak lama kemudian seorang saudagar kaya raya kaum Quraisy membawakan makanan untuk Bani Hashim dan dia sangat kasihan dengan kondisi kaum Bani Hashim saat ini. Bersama para pendukungnya, ia lalu bergegas menemui Abu Jahal dan para petinggi Quraisy lainnya untuk menyampaikan kemarahannya itu. Menurutnya, sebagian besar kaum Quraisy tidak setuju dengan perjanjian boikot Bani Hashim. Sebagian orang Arab telah meyakini kebenaran ajaran agama Islam, sementara para petinggi Quraisy justru menentang dan menyakitinya. Dia lalu pergi ke dalam Ka'bah dan mengambil kertas perjanjian pemboikotan itu. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kertas tersebut sudah rusak termakan oleh rayap. ما هذا؟ أكلتها الأرض. ما هذا جرى للصحيفة ولن نمالئ أحدا في فساد. Melihat kejadian tersebut, Umar pun bergegas ke pengungsian untuk melaporkannya kepada Rasulullah SAW, lalu menyuruh seluruh umat Bani Hashim agar kembali ke rumah mereka masing-masing. Alhamdulillah. Ukhruju min sya'bikum. Allahu Akbar. Beberapa hari kemudian, Abu Thalib pun mengalami sakit. Dan saat Nabi SAW datang mengunjunginya, disitulah detik-detik meninggalnya paman Nabi SAW itu. Sebelum meninggal, Abu Thalib berpesan pada Rasulullah SAW bahwa Ali, Abbas, dan Hamzah akan melindunginya dalam keadaan apapun. Setelah itu, Abu Thalib pun wafat di depan Rasulullah SAW. وهذا ولد علي وهذان جعفر فأقرئوه مني. Sin lalu beralih ke sekelompok orang dari Yasrib Madinah yang datang ke Mekah untuk bertemu Nabi SAW. Mereka meminta Nabi SAW mengutus beberapa sahabat agar mengajarkan agama Islam di Madinah. Setelah itu, Nabi SAW pun mengutus beberapa sahabat untuk menyampaikan dakwah dan ajaran Islam itu di Madinah. يا رسول الله هات يدك على ما بايعنا الدين التي لا تصح بغيره فروع الطاغوت والأصنام وترك ما عليه وأن نحكم بين الناس بالعدل فاضل بيننا إلا بالتقوى. Hingga tibanya musim haji, rombongan kafilah dari Madinah tiba di Mekah untuk bertemu Rasulullah SAW. Lewat Abbas, Nabi SAW menyambut kaum Aus dan Khazraj dari Madinah dan mengajak mereka untuk bergabung bersama Bani Hashim dan menyuruh mereka berikrar memeluk Islam. Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan seluruh kaum muslimin agar berhijrah ke Yasrib Madinah dengan cara diam-diam. Mengetahui hal itu, para petinggi Quraisy kembali mengadakan pertemuan dan seperti biasa Abu Jahal memerintahkan agar mereka mencegah kaum muslimin yang belum berhijrah, terutama anggota keluarga mereka yang sudah memeluk Islam. Dia juga memerintahkan merampas semua harta serta ternak kaum muslimin yang telah pergi menuju ke Madinah. Keesokan harinya setelah selesai melaksanakan sholat, Umar lalu menyeru seluruh kaum Bani Adi untuk ikut berhijrah bersamanya menuju ke Madinah. اعلموا أني مهاجر تم ولده أو يرمل زوجه. Sementara itu mengetahui jika Ayas ponakannya ikut berhijrah, Abu Jahal lalu menuju Madinah untuk mengajaknya kembali ke Mekah. Setelah bertemu Ayas, Abu Jahal beralasan jika ibu Ayas sangat khawatir dengan keadaan Ayas di Madinah dan tidak bisa tenang jika Ayas berada di sana. Karena bakti dan kecintaan pada ibunya, Ayas pun kembali ke Mekah bersama Abu Jahal. Akan tetapi saat sudah tiba di Mekah, Abu Jahal langsung mengurung kembali Ayas bersama Salamah. Ayas pun sangat menyesal karena tidak menuruti Umar yang memintanya untuk tidak kembali ke Mekah bersama Abu Jahal.
Singkatnya, Abu Jahal lalu merencanakan untuk membunuh Rasulullah SAW. Ia lalu memilih beberapa pemuda dari kaum Quraisy untuk melaksanakan misinya tersebut. Sementara Abu Bakar pergi menemui Rasulullah SAW untuk berangkat hijrah bersama-sama. Malam harinya, Abu Jahal bersama para pemuda suku Quraisy tiba di rumah Nabi SAW, dan di sini Abu Jahal melihat ada seseorang yang sedang berbaring di ranjang yang dia duga adalah Nabi SAW. Beberapa saat kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi SAW dari niat jahat Abu Jahal. Maka dibuatnyalah Abu Jahal dan para pemuda suku Quraisy tertidur sampai fajar tiba. Saat Abu Jahal melihat seseorang bangun dari ranjang Nabi SAW, ia langsung bersiap di depan pintu dan menghunuskan pedang. Namun saat pintu terbuka, yang keluar adalah Ali bin Abi Thalib. علي أين محمد؟ أين محمد؟ Setelah gagal akan membunuh Nabi SAW, Abu Jahal membuka sebuah sayembara. Barang siapa yang bisa membawa kembali Rasulullah SAW akan diberikan hadiah berupa 100 unta betina. Salah seorang bernama Surakah bin Malik tergiur dengan hadiah itu, dan ia pun langsung bergegas mencari Rasulullah SAW yang dalam perjalanan menuju ke Madinah. Singkatnya, dia pun berhasil menemukan Rasulullah SAW yang bersama Abu Bakar dan keluarganya. Dengan gembira, Surakah lalu akan bergegas menangkap mereka, namun atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuda yang dinaikinya tak berani mendekat. Hingga akhirnya dia pun sadar jika Rasulullah SAW mendapat perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Surakah lalu menawarkan dirinya untuk membantu Rasulullah SAW dengan menghalangi dan mengatakan kepada para sayembara jika dia sudah berkeliling ke bukit tersebut dan tidak menemukan siapapun di sana. Beralih ke Madinah, Umar bersama para sahabat lainnya dan kaum muslimin yang sudah berada di Madinah merasa cemas saat menunggu kedatangan Nabi SAW. Tak lama kemudian datanglah rombongan Rasulullah SAW bersama keluarga Abu Bakar sampai di pinggiran kota Madinah. Sementara itu Ali menyusul di belakang dengan berjalan kaki hingga telapak kakinya terluka dan berdarah. Tak lama kemudian dia pun juga tiba di Madinah dan bertemu dengan Umar yang sedang membangun Masjid Quba bersama kaum muslimin. Setelah membangun Masjid Quba, rombongan muslimin dan Rasulullah SAW tiba di pusat kota Madinah dengan disambut oleh masyarakat di sana. Para masyarakat Madinah menawarkan rumah mereka untuk ditinggali oleh Rasulullah SAW. Namun dengan adil serta bijaksana, Rasulullah SAW bersabda, jika untanya lah yang akan menentukan di mana beliau akan tinggal. Setelah itu kaum muslimin membangun kembali masjid di sana yang dinamakan Masjid Nabawi Al-Munawwarah. رسول الله بين المهاجرين والأنصار. Selesai membangun masjid, Umar lalu membacakan surat tertulis dari Rasulullah SAW. Nabi SAW memerintahkan orang-orang Quraisy dan Yasrib dan orang-orang yang ikut bersama mereka agar menjadi umat yang bersatu dan saling tolong-menolong serta lemah lembut baik terhadap Yahudi maupun Muslimin.